Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sapaan pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Jumat 28 April 2023. Dengan keyakinan yang sungguh, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam renungan pagi ini jadi dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terlebih pada malam yang telah berlalu, kami boleh tidur dengan baik, dan pada pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang segar bersama kekuatan yang baru dan kesehatan yang baik. Untuk memulai aktivitas kami pagi ini, Tuhan, kami rindu dituntun oleh firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama boleh kami pahami dengan benar dan melakukannya dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Saya tekankan pada ayat yang ke-17 sampai 19 yang menjadi tema renungan kita. Firman Tuhan berbunyi, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Judul renungan kita adalah hidup menumpang di dunia ini. Hidup menumpang di dunia ini. Batulan bahasa Toraya dikua tuo mempue lan lino. Tuo mempue lan lino. Petrus menyapa orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia dengan sebutan orang-orang pendatang. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Sebutan yang sejajar dengan itu muncul dalam bacaan kita pasal 1 ayat 17
dalam ungkapan menumpang di dunia ini. Keduanya hendak menegaskan mengenai status dan keberadaan pengikut Yesus sebagai yang berbeda sama sekali dengan dunia ini. Mereka sama sekali baru dan berbeda karena mereka telah ditebus dari keadaan dan cara hidup lama yang sia-sia. Ayat 18. Bukan dengan barang yang mahal, emas ataupun perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ayat 19. Dengan gambaran lain dikatakan, dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Ayat 23. Kelahiran kembali akan menyatakan buahnya dalam kehidupan dengan kasih persaudaraan. Jemaat yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu, Bapa di surga, karena hari demi hari kasih dan cintamu terus kami alami. Dan jikalau kami bangun pada pagi hari ini, itu adalah karena kasih dan cintamu. Terpujilah Engkau selalu. Bahkan firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan menjadi pengajaran yang hidup, sebab cinta kasih Tuhan yang luar biasa, yang terus mengingatkan kami agar menjalani hidup ini selalu kami menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Sesungguhnya kami punya kehidupan yang kekal, yaitu bersama Bapa di surga. Sebab itu biarlah kehidupan yang hanya sementara di dunia ini sungguh-sungguh kami dapat pergunakan dengan baik bagi kemuliaan, sehingga Tuhan, keberadaan kami sebagai penumpang dunia tidak membuat kami tersesat, tapi kami dapat melihat jalan kehidupan yang benar menuju kekekalan-Mu. Kiranya hari ini dapat kami jalani dalam kesadaran seperti itu, bahwa kami hanya penumpang di dunia, sehingga tidak menghabiskan hidup kami untuk kehidupan di dalam dunia. Hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya terus Engkau berkati bersama keluarganya, sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia ini pun terus menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, tapi hidup yang kekal adalah bersama-Mu. Terpujilah Engkau selalu. Tuhan, hari-hari kami adalah hari-hari yang mengandalkan Engkau, dan sungguh dengan mengandalkan Engkau, kehidupan ini terus kami jalani, seperti yang boleh dialami kekasih kami Paulus Tonapa, yang boleh bertambah usianya setahun hari ini. Selamat ulang tahun untuk yang kami kasihi ini. Biarlah berkat-Mu terus bertambah-tambah seiring dengan bertambahnya umurnya. Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam meraih berbagai harapan di dunia demi kemuliaan-Mu dan demi menuju kepada kekekalan. Sebab itu segala hal yang kami usahakan melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha yang kami kelola, melalui pendidikan anak cucu kami, melalui kesibukan-kesibukan di rumah dan berbagai kesibukan-kesibukan di tengah masyarakat bangsa, kiranya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu untuk kami pakai hidup. Demikian juga Tuhan, kami berdoa memohon karuniakan terus kehidupan baik dan semangat kepada orang-orang tua kami yang lanjut usia,
kepada kekasih-kekasih kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kepada kekasih-kekasih kami yang bergumul, yang berduka. Tuhan, kiranya mereka selalu mengingat Engkau dan mengandalkan Engkau saja, bahwa Tuhan pasti akan terus menolong, Tuhan akan pasti terus memberkati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan biarlah sungguh-sungguh hal itu menjadi indah selama kami bersama hidup di dunia sebagai penumpang. Tuhan, kami mohon terus juga pemeliharaan-Mu bagi keluarga kami yang jauh dari kami. Kasihi mereka, bahkan bersama semua sesama kami umat manusia dimanapun berada. Biarlah kami bersama-sama membangun kebersamaan dan selalu Engkau sadarkan bahwa kami semua adalah penumpang di dunia. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, bahkan semua orang yang memiliki tanggung jawab daripadamu, biarlah juga mereka selalu sadar dan mengingat bahwa tugas yang ada di pundak mereka adalah sementara. Tuhan, kasihi kami menjalani hari ini, dan biarlah nama-Mu yang terus kami muliakan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dan dengarkan doa kami, ampuni dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menolong kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, selama hari ini.